Ada sih. Alif ini ngawur aja kamu, Alif. Loh, kamu baca 1 Korintus 11 26 sama 27. Kalau memang nggak percaya. Bang Angel. Apa Bang saya ulang bacanya? Ah, Ulang Ustaz. Saya ulang ya. Nih, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makanya tadi saya tanya, hari ini Inna ilahi rojiun. turut berduka Dalam cita. hati Tuhan nyoten. Nah, makanya saya tanya, kamu hari ini sudah memberitakan kematian Tuhan atau belum? Malah kamu nggak percaya Tuhanmu mati, gimana sih? Tuhan mana mati, Alif? Jasmaninya yang mati. Oh, jadi ayatnya salah. Hah? Nggak ada yang salah, Alif. Ayatnya salah. Nggak ada yang salah, Coba Alif. kamu yang coba kamu yang baca deh. Kali aja lidah saya memang ini nggak pas. Kamu yang baca 1 Korintus 11. Tampilin Ustaz Alif, tampilin. Ini nih Mas, coba Iya. nih buka ini. Ya, kamu baca Angel. Kamu yang baca. Dibaca, jangan pura-pura buta ya. Diam itu ya. Makan roti ini dan tangan ini kamu memberitakan kematian Tuhanmu sampai Ia datang. Angel coba baca Angel. Berapa Angel. itu, Alif? Baca Nih, lagi. Angel baca Angel 1 Korintus 11. Ayat 26. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, Angel biar suruh baca Angel. Kalau Biar yang lain Angel nggak aja percaya yang dia. baca. Biar dia tahu kitabnya isinya gimana. Endang talangel Angel. Wangel men sih kongkon baca. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara yang demikian, kamu sudah memberitakan kematian junjungan kita yang ilahi sampai kedatangannya. Mana ada Tuhan? Kamu versi apa? Di versi TB. Kitabmu versi lawas ya? Versi lawas ya? Versi lawas ada junjungan. Nggak ada Tuhan loh. Gimana? Biblemu kudet, Bang. Biblemu kudet. Junjungan loh. Iya, kalau yang lama, TB itu yang loh. lama junjungan. Yang baru ini loh TB. Sama kayak Islam kan Enggak. Muhammad. Ya kan? Tuhanmu sudah di-upgrade apa belum? Hah? Tuhanmu sudah di-upgrade apa belum? Gimana sih? Lah itu terjemahan baru sudah jadi Tuhan. Atau kamu mau percaya kalau Yesus itu bukan Tuhan? Alhamdulillahirobbilalamin. Tuhannya kecil dan Tuhan yang besar yang ini. So, ini nggak ada ini loh. Nggak ada lip. Tuhan besar loh. Lip ini lip. Iya. Ada Tuhan besar loh. Ini loh. Ya Mbak Ganesa, Iya, maaf ini noise banget Mbak Ganesa. Oh iya. Nah, Ya berarti kamu nggak percaya. Gini Angel, berarti kamu nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu utusan hamba dan nabi. Tapi Ya kamu dia adalah kalimatullah, lahirnya dari kalimatullah dan roh Allah. Begitu. ya dia bukan Tuhan ya. Di dunia dia bukan Tuhan, manusia kok. Oh, Ayo. di dunia dia bukan Tuhan. Tuhannya dia Iya. di mana? Hah? Hah? Bersama-sama dengan Allah. Hah juga. Bersama-sama dengan Allah. Junjungan dia kan yang selama ini yang kalian katakan dia diangkat bersama-sama dengan Allah. Ya paham. Tapi Angel. Tuh, lip. Angel, berarti kalau gitu konsep imanmu itu adalah menebus dosa manusia dengan menumbalkan manusia. Maksudnya menebus manusia dengan, kamu tahu nggak sejarahnya waktu Adam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. mempersembahkan anaknya yang tunggal
Kamu percaya Tahu nggak? kalau Tahu kalau nggak kamu Yesus itu sejarahnya mati di dulu, kayu Lip, salib? Lip. Ya orang lagi Lip. nanya Yesus kok bilang Adam, gimana sih? Agak nyambung. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak. Tahu nggak ceritanya itu? Terus Wah, jadi yang dipersembahkannya apa itu? Domba kan? Domba. Domba besar. Ah. Yang Domba. agung. Kurban Iya, yang domba. agung, kan? Ya Iya, iyalah, terus dia kenapa? sebagai korban agung itu yang menggantikan seharusnya Adam sudah mati. Maksudnya kau anggap, kau bilang Yesus itu domba? Tega Ya, kali kau iya. ini. Dia marahin mamanya nanti. Sembarangan. Mamanya Kurban yang agung, ngurus ya. nimang-nimang dari bayi. Dia kurban Kau agung, katakan lihat Yesus itu Quranmu. binatang. Korban agung, lihat ayat Quranmu. Hah? Enggak, kenapa kau samakan Yesus dengan domba? Dia kurban agung. Ini kalian yang nggak mengetahui apa maksud Loh, Idul Adha itu, sebentar. mempersembahkan Kenapa kurban itu kau membawa artinya. kepada Nabi Abraham? Kenapa kau Darahnya- samakan Yesus darahnya dengan yang domba? tercurah ke dalam tanah itu yang diminta Ya oleh saya Allah. tanya, Yesus itu domba apa Aduh. manusia? Saya tanya, Yesus itu domba apa Dia manusia? Memakai istilah domba, bukan. Iya, tapi dia secara manusia, kan? pemikiranmu itu, Lip. Kamu Lah, kira dia makanya binatang. saya nanya, enggak saya enggak pakai pikiran saya, justru jahat kalau kau samakan Yesus dengan domba. Hah? Nah, Yesus itu manusia Kau berarti Ustadz kan? Jadi-jadian kok atau Ustadz apa? Baru Enggak, bukan Baru Ustad. Kok malah jadi ke arah-arah pribadi yang dibahas? Saya dengerin. Kau sendiri tadi menyamakan Yesus dengan domba, makanya saya tanya. Yesus itu domba atau manusia? Yesus itu manusia, jadi Nah, dia manusia. dikatakan di Nah, terus sekarang- di tulisan Yohanes terkasih pengasih, dia adalah sebagai domba. Yang Aduh. Yang dikorbankan di kayu salib domba apa manusia? Aduh. Iya, yang dikorbankan di kayu salib itu domba atau manusia? Tunggu, kita buka dulu kurban yang Ya. agung itu siapa? Ya Aduh. ini kita nggak kemana-mana, nggak usah nanya tunggu-tunggu. Saya nggak gerak dari tadi, tetap di sini. Pertanyaan saya, yang dikorbankan di kayu salib itu domba apa manusia? Pada. Tunggu. Membunuh Hey, dia mau membunuh Isa. tolonglah, jangan Dia nyari angel-angel ayat. kali lah hidup ini. Dia nyari Ya, ayat. pertanyaan sederhana, tidak perlu hafal ayat. Yang dikorbankan di kayu salib itu domba apa manusia? Dia manusia. Nah, Darahnya berarti itu kamu yang tercurah ke tanah itu yang diminta oleh Allah. Nah, manusia Ya, manusia kamu yang tahu dikorbankan, istilah dengerin. pengorbanan. Ibarat Manusia pada yang apa, dikorbankan pada. ini, Woi, Lip, Aduh. Lip. Pada apa? Apa arti pada? manusia yang dikorbankan ini tujuannya apa, Bang Angel? Tahu nggak apa arti pada? Angel, manusia yang dikorbankan ini tujuannya apa? Dia yang menggantikan yang seharusnya Adam yang terkutuk di zaman itu. Waduh, nambah masalah lagi Oh. ngutuk-ngutuk Nabi Adam. Halo, Pertanyaan saya, halo. tujuannya manusia dikorbankan Halo. di kayu salib ini untuk apa? Halo, ya Bentar, silakan Bang. nanti Pak ya. Bisa Bentar, saya Bang komentari? Niat dulu. Bisa saya Bentar. komentari? Bang Rok Ya, ya, apa silakan, ini? silakan. Agama Bisa saya apa? komentari? Agama apa Bang Rok? Silakan. Saya Betul. Kristen. Bisa Oke. saya komentari? Oh ya, ya. Ya, silakan apa yang mau udah. dikomentari? Tadi kau bilang Yesus itu disamakan dengan domba ya? Lah itu Angel yang Ada. bilang, Kok Angel yang saya? bilang. Itu Angel yang Dengarkan bilang, dulu. Pak. Angel, tadi kamu nanya, yang dengarkan dijawab tuh dulu. Angel yang bilang. Lalu mengapa kau memakai simbol huruf untuk menyebut Allah? simbol huruf. Orang Apakah huruf A, L, L, A, H itu Allah? maling nggak tahu Nggak di nyambung, Berarti kau Pak. samakan Nggak Allah Ya dengan huruf. Allah, udah dia maling tulisan kata kok Allah. dibahas. Nah, itu. Kembali lagi. Kenapa Bisa sih? ya? Cerdasan dikit lah. Kirain yang naik itu lebih bagus dari Angel, ternyata lebih parah. Iya. Pertama kan Angel ini udah nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Nah, tapi Yesus itu manusia. Nah, Iya, pertanyaan waktu saya di kan, dunia,
Iya, waktu di dunia. Iya, saya ikuti. Iya, Le. Manusia ini waktu di dunia kan dikorbankan, dicurahkan Iya. darahnya, dibunuh, ditumbak perutnya, dipaku tangannya di kayu salib, mengalami siksaan. Ya. Nah, manusia ini kan tujuannya apa itu? Oke. Tujuannya adalah untuk untuk menebus sosok manusia yang fana dengan mengorbankan hidupnya yang paling berharga. Kita adalah manusia yang fana di mata Tuhan. Sebuah gagasan yang sepenuhnya melawan kecenderungan manusia untuk mendapatkan keselamatan, bro. Ya. Terus kenapa mengorbankan manusia? Ah. Anda baca nggak di kitab Anda? Bukan kitab kau sih, tapi di clipping aja di kitabmu. Gini, ada di Amsal 6. Nah, gini ya, saya baca ya. Di Amsal 6 di Amsal 6 nomor 16 di situ dikatakan, di antara kekejian bagi Tuhan adalah mencurahkan, membunuh manusia yang tidak bersalah. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu manusia bersalah atau tidak bersalah? Tidak ada bersalah. Nah, berarti kata Tuhannya Yesus itu dosa besar, itu kekejian bagi Tuhan. Maksudnya kekejian Tuhan yang mana dosa yang besar? Pilatus sudah mengatakan dia nggak ada berdosa. Makanya Nah, iya, makanya karena Yesus manusia tidak yang berdosa, untuk menjadi kurban, ya. Hanya Allah yang dapat menebus, dan ia melakukannya bagi putra Ibrahim. Lagi-lagi umat muslim tidak mengetahui pemberian Allah, sekalipun hal itu dinyatakan pula bagi mereka di Quran. Di Quran loh. dengerin. Kamu tidak memahami bahwa pengorbanan yang sangat penting itu merujuk pada Isa, bro. Ya. Membunuh Kamu nggak ngerti. manusia tidak bersalah. Membunuh Di Quran, manusia di tidak Quran, bersalah. di Quran, kata fada itu Dengerin apa? dulu. Apa fada? Membunuh manusia tidak bersalah adalah Quranmu. kekejian bagi Tuhan. Anda percaya atau tidak? Apa arti fada? Fada apa? Hah? Membunuh manusia tidak bersalah. Apa arti fada di Quranmu? Nah, itu diganti itu. Diganti. Membunuh manusia Astaga. tidak bersalah. Membunuh manusia apa arti tidak fada? bersalah. Fada. Lah, itu kan diganti dari Nabi Ismail, diganti menjadi Gibas, domba yang besar. Ya, iya, dia lah tuh. Isa Al-Masih. Gimana sih? Nah kan, maksudnya Isa Al-Masih Nggak domba. nyambung, Kamu ini kok ngaco gimana sih? Itu istilah yang dipakai oleh Yohanes pengasih yang merujuk kepada Isa Al-Masih. Dengerin, saya sampaikan, dengerin. Nih, saya sebutkan ya. Aduh, kamu itu bisa tertib nggak sih diskusinya? Nih, saya sampaikan nih ya. Saya pakai data nih. Kamu percaya nggak dengan kitab ini? Nggak bisa, Le. Nggak, dengerin nih. Sama saya Nih sudah ya. apa, Le? Sudah Dengerin. 6 perkara ini Keselamatan di yang dalam dibenci Quran. Tuhan. bukan melalui 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong, lidah dusta. Aduh, ini noise Pak Ferry ya. Nah, ini ya. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yaitu Saya orang tanya Yahudi. sama Anda, Yesus Orang bersalah atau Yahudi. tidak? Tidak bersalah. Orang Yahudi yang menumpahkan darahnya. Kok orang Yahudi apa Iya, Romawi? Yahudi yang menghukum. Ya. Oh, Yahudi. Iyalah. Jadi salib itu hukum Yahudi. Salib itu hukum Yahudi. Oke, kita buka pengertian di Yohanes Ya udah, jangan dibawa kemana-mana, kembali ke sini, Kita buka Di itu. sini Kita buka dikatakan Anisa 157. kekejian bagi Tuhan. Dengerin. Assalamualaikum. Nih,
Waalaikumsalam. Sabar, Lip. Nih, iya makanya jangan ajak saya kemana-mana ngobrol itu, berunut dong, ya. Di sini Dalam adalah di sejarah, antara kekejian ya, bagi Tuhan itu bahwa adalah orang Yahudi lah yang tangan membunuh yang Isa menumpahkan Al-Masih. darah Ya. orang yang tidak Ya. bersalah. Nah, Anisa berarti gini, 157. Angel dengerin. Ya. Angel. Manusia yang tidak bersalah itu dibunuh, berarti itu dosa besar pelaku pembunuhannya, betul? Ya, hukum Musa bagi mereka kan ya dosa besar itu. Gimana? Lah iya, dosa besar. Maka orang yang berzina harus dihukum mati. Ya kan orang Yahudi yang berdosa. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Yang tidak Nah, bersalah berarti, itu adalah nah kalau Yesus gitu, atau Isa kalau Al-Masih. gitu berarti, kalau gitu berarti Yesus semestinya tidak dibunuh. Karena Iya kan? yang dinantikan orang Yahudi yang seharusnya Mesias yang yang lahirnya, yang datangnya seperti yang kayak raja, tetapi yang Mesias sebenarnya yang lahir di Padungan. Aduh, repot kali narasinya. Aduh. Bang, tadi sudah ada ayatnya. Kekejian bagi Tuhan itu adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, Anda yakini bahwa Yesus itu tidak bersalah, dan berarti Yesus itu semestinya tidak mati dibunuh, betul tidak? Itu sudah. Kamu makanya, Lip. Kamu Ini yang noise lihat siapa yang dulu dari feedback ya? sejarahnya. Siapa noise? Dari sejarah Mungkin pertama pakai itu, coba di mute dulu boleh? Mulai dari Adam ya, Nuh, Ibrahim, Musa. Apa makna Aduh, dengan ya Allah, pertanyaannya Aduh, kemana? Kamu nggak ngerti loh. Biar mengerti. Ya, loh. pertanyaan Jangan- saya sederhana. Yesus kan tidak bersalah. Oke. Dan manusia yang tidak bersalah ini ketika dibunuh adalah pelakunya adalah kekejian bagi Tuhan yang dibenci oleh Tuhan. Berarti Iya, yang pelakunya. membunuh Yesus adalah yang dibenci oleh Tuhan, betul kan? Iya. Nah, kalau gitu berarti semestinya Yesus itu tidak dibunuh. Itu kan menurutmu. Lihat waktu Lah, manusia. Anda sepakat kalau Yesus Dengar dulu, dibunuh? Lip. Saya tanya kalau gitu, saya Loh, tanya. kesepakatan Anda enggak sepakat sesuai kalau dengan Yesus dibunuh? pemikiranku. Enggak, saya Kesepakatan tanya, pemikiranku kamu tidak sepakat sama kalau dengan Yesus dibunuh? pemikiranku. Ya. Lah, makanya Lihat saya dari tanya, kejadian saya tanya satu, pikiranmu, dari dengerin. kejadian satu, pemikiranmu itu loh. Loh, saya yang tanya kau pikiranmu mengerti itu gimana? kehidupannya Kamu atau sepakat kalau gimana? Yesus dibunuh? Saya Gimana? tanya pikiranmu, yang ada di pikiranmu, saya tanya kamu tuangkan di sini. Kamu sepakat kalau Yesus dibunuh? Iya, Yesus dibunuh. Kamu sepakat? Nah, Berarti kamu itu dibenci Tuhan. maksudnya Ayo. Lah, tadi kan saya sudah bacakan ayatnya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah Itu dalam dusta, arti gimana, Lip? Hah? tangan yang menumpahkan darah orang yang Memang tidak aku- bersalah. Memang aku ada menumpahkan darah dengan tanganku ini. Itu Lah, kenapa kamu setuju dengan pelaku pembunuhan Yesus? Otakmu coba dulu di apa kan? Saya tanya, kenapa kamu setuju dengan orang yang membunuh Yesus? Iya, iyalah, yang membunuh itu kan orang Yahudi. Makanya Ya, dia kenapa kamu setuju? Kenapa kamu setuju? sejarahnya kan ada di Alkitab. Kenapa kamu setuju? Hah? Karena tanpa ada pertumpahan darah, dosa manusia akan semakin menumpuk, Alif, dan Nggak kita ada Kitab Tuhannya Anda- Oten. Kalau nggak mati Yesus nggak ada Tuhannya Oten. Lanjut. Kitab Anda mengatakan membunuh, menumpahkan darah manusia tidak bersalah itu dibenci Tuhan. Jangan. Wadah. Lah, itu kitabmu kok. Tafsirkan begitu ya. Hah? Lah, itu kitabmu bukan tafsir. Jadi membunuh Kamu itu baca. seperti apa, Lip? Membunuh itu seperti apa? Membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuhnya Ya, contohnya seperti Yesus apa? lah. Contohnya Iya, dengan Yesus. cara apa? Membunuh orang-orangnya gimana?
Lah itu Hah? Yesus ditumbak, Apakah- ditumpahkan darahnya. Apakah cuma hanya kau kasihkan ayat itu, kamu nanyakan aku bahwasanya aku membunuh? Hah? Kamu Apakah sepakat dengan Hah? pelaku kekejian yang membunuh Yesus. Ya iyalah. Ya, itu sama saja kamu sedang membantah isi ayat kitabmu. Maksudnya gimana sih mentafsir? Kamu oke. Kamu baca Aduh, gini. bahasamu Coba loh. kamu punya Bible di situ. Bahasamu. Di situ kamu punya Bible, dengerin. Di Udah situ lebih kamu punya dewasa. Bible. Ya, Buka, bahasa dengerin. Indonesia, coba Buka. dulu. Maksudnya gimana Oh. sih? Hah? Kamu punya Bible, buka Amsal 6, 16 dan 17. Kamu baca. Apa bunyinya? Astagfirullahaladzim, dari Apa tadi bunyinya? ngulang-ulang. Makanya kamu baca. Apa Dari bunyinya? tadi saya udah ulang-ulang, kamu nggak Tahu. denger. Bahasamu itu loh. Ini ngabisin suara aja nih orang dari tadi. Apa bunyinya? Kan saya sudah sampaikan Nah. di kitab Anda. Nih, ini kitabmu atau bukan nih? Amsal 6 dari Iya. 16 Baca, bunyinya coba. begini. Baca, bunyinya Enam mana? perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah atau membunuhnya itu dibenci oleh Tuhan. Betul atau tidak sesuai dengan ayat ini? Terus hubungannya dengan aku apa? Arti yang kau imani sebagai karya penyelamatan adalah yang dibenci oleh Tuhan karena pembunuhan. Iya. Nggak nyambung-nyambung dari tadi nih orang. Kau yang nggak nyambung. Sok tahu kau. Giliran disentil dikit baru otaknya gerak. Dari tadi baca kitabnya berkali-kali nggak gerak-gerak. Gimana sih Pak Angel ini? Aduh, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Coba izin Ustaz Ali bentar. Izin Iya. Ustaz Ali bentar ya. Penyelamatan yang Silakan. kalian imani itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan karena pembunuhan. Pembunuhan Yesus Iya. itu manusia yang tidak bersalah. Kalian imani sebagai karya penyelamatan. Padahal itu Allah dibenci. subhanahu wa ta'ala, apakah aku ada membunuh? Kutanya dulu. Nyil, unyil. Nyil, unyil. Diam Dengerin dulu, dulu Nyil. setelah itu. Nyil, nyil. Apakah aku ada membunuh? Kan di situ kan dikatakan yang paling keji yang enggak disukai oleh Tuhan. Nah, makanya kamu diperintahkan untuk memberitakan kematian junjunganmu. Tadi sudah kau baca. Iya. Ya itu harus diberitakan. Lah itu berarti kamu setuju kan dengan pembunuhan Yesus? Ya iyalah. Ya iyalah. Udah jelas setuju ya, ikutan lah kamu dodol. Yesus dibunuh gini. Oh gimana sih Lip? Apakah di Quranmu Ya, Isa Al-Masih wafat? Ayo. Hah? Lah ngapain ke Isa Al-Masih? Belum. Kamu sepakat, dengerin, kamu sepakat dengan pembunuhan Yesus. Sementara Tuhannya Yesus di Amsal 6 Alif. dengerin. Banyak dulu, Lip. Kalau orang ngomong, Alif dia apa? Angel diam, sorry Ustaz. Angel diam, Angel diam, Alif diam. Angel diam, Angel Lah, diam. kamu Angel sepakat dengan pelaku pembunuhan Yesus di kayu salib, padahal Yesus manusia tidak bersalah. Bahkan kamu diperintahkan untuk memberitakan kematiannya. Nah, sementara Tuhannya Yesus di perjanjian lama di kitab Amsal dikatakan membunuh, menumpahkan darah manusia tidak bersalah adalah yang dibenci oleh Tuhan. Berarti kamu ngambil posisi Itu kalau kau membunuh sebagai orang yang dibenci oleh Tuhan. Itu kalau kau bunuh orang, itu yang dibenci Tuhan Yesus. Lah itu Yesus orang atau bukan? Enggak. lagi satu. Orang. Pak Ustaz nggak ngerti mereka bahasanya. Alah, kalau Isa itu baru nabi, manusia biasa.
Kenapa sih di sini Oten ini Kau nggak ada yang menyangkal itu kalau kau bilang nabi. Muslim, Pak. Baru kemarin aja temanmu ustadzmu bilang itu Isa nabi. Berarti Lah manusia memang biasa. Nabi Isa nabi. Lah memang nabi. Emang Yesus Ustadzmu bukan aja nabi. bilang kemarin aku di roomnya ini Lah, itu. Isa, memang Yesus bukan nabi. Memang Yesus Siapa bukan bilang nabi. nabi? Loh, Yesus mengaku dirinya nabi. Dari mana dia bilang nabi? Lah, Yesus berkata, ya, nih, Markus 6 nomor 4. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Itu Di berarti antara itu kaum Nabi Abraham yang dimaksud. ngabrul bener ini orang ini. Wow, Nah, ini nih. Bocah. Oke, nah, Anda baca ya. Ini kok Oten ini kenapa sih nggak paham kitabnya loh, aneh. Ini Nih. Caramu bocah, Dari yang menafsir Yesus. kalimat-kalimat itu seperti anak TK. Oten Nih. botol karena Kristus ya gini. Ini Bukan oten botol noten karena Kristus. botol. Kamu yang menafsir Dengerin. Alkitab orang dengan cara Lah, kanak-kanak. coba. Mari Baca, kita baca, paham. baca, Mari baca, kita baca, paham. baca. Mari kita Ngapain pahami. semua baca? Tidak ada yang salah kok. Kamu aja yang persalahkan kalimat-kalimat. Baca ya udah kalau nggak ada yang salah dibaca kok panas keserupan. Baca kita pun kok suruh baca. Baca. Bukankah Saya, Pak Costa nggak ada yang ini sudah salah. dijamah Ngapain suruh Tuhan, dipeluk apa ya? Lupa saya nggak tahu Kang Nandar. Nah, ini di perikopnya Yesus Yang ditolak di parah itu Nazaret. menyembah Yesus orang manusia biasa. Dengerin Pak. Di Nabi sini itu bunyinya berdosa loh. Yesus Ada ditolak dosanya di juga itu para Nazaret. nabi. Makanya Isa Aduh, lu takut ini kenapa mati si Oten karena nggak tidak ada? bisa hidup. Hei Pak dengerin Pak. Anda nanti ngomong boleh, tapi pakai data ya. Jangan di sini buang liur Pak. Di sini bukan tempatnya. Dengerin Pak ya. Lah dengerin Kamu dulu yang makanya buang gentian liur, ngomongnya. mencoba-coba ada ajaran orang yang nggak ada. Siapa yang nggak ada menyomot salahnya. Pak? Saya bukan tukang Dan, cimit Pak. Bocah. Apa sih Bapak ini? Ini nggak bisa di mute Pak, dulu dengerin, apa Pak. ini orangnya. Di sini bunyinya, ini kitab Anda. Bunyinya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Kok Isa dipanggil nabi? Diam. Udah nggak pakai data, nggak bisa diam dulu. Habis makan kalah Di sini apa nih orang? bunyinya, ya Allah, ini orang gak ada akhlak bener dah. Sepak aja dia udah. Itu Oten kebiasaannya begitu. Oten biasanya begitu. Kalau udah nggak bisa jawab seperti ini. Selalu. Ya Allah, kok gini-gini amat ya? Dibacain Tahu kitabnya ini, sendiri bingung aja saya langsung ini. keserupan, heran. Kok keserupan gimana sih Natali? Temanmu di sebelah tadi itu loh habis makan kalajengking. Oh, habis makan apakah? Yang haram kah? Banyak betul Iya. yang haram kau makan. Astagfirullahaladzim. Nah, apa sih yang haram? Oh, aku ngerti Ustadz Alif. Yang tadi yang dibilang Bapak tadi aku ngerti. Tadi bilangnya ini kan, tap. Nah, teman-teman tap layar di bawah gitu loh maksudnya. Aku bingung diskusi sama Kristen ini gimana lah. Pak Angel, Anda percaya kan Angel? Kalau tadi Anda kan percaya kalau Yesus itu nabi, bener nggak? Iya. Lah itu tadi kawan Anda itu Boyo disadarin gitu loh, jangan diem aja. Dia Itu nggak kan percaya loh kalau Yesus nabi. Kamu. Hah? Itu kan pembahasanmu sama dia. Udah. Ini ODGJ mendingan diturunin aja deh juga di ODGJ. Sepak aja ODGJ. Nggak dapat Pusing nilai loh lama-lama edukasinya diskusi. nggak dapat juga, soalnya dia nggak bisa apa-apa, nggak dapat edukasi. Ngabisin suara aja loh. Iya. Allahu Udah Akbar pura-pura walillahilham. budak, dibacain pura-pura budak, disuruh baca pura-pura buta, mending buang. Nggak ada lagi kah Oten yang telinganya bisa dipakai, matanya bisa dipakai gitu. Ya, yang tadi saya sampaikan itu, pertama Pak Angel sudah sepakat kalau Yesus nabi. Memang begitulah kata Yesus.
perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Nah, yang ditolak di Nazaret ini adalah Yesus. Makanya dia menggunakan bahasa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Ini pengakuan Yesus. Yesus mengaku dirinya seorang nabi, diterima, dihormati di mana-mana, tapi atau kecuali di tempat asalnya sendiri. Tempat asalnya di mana? Di Nazaret. Perikopnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Masa istilah bahasa kayak gini aja kok ditolak? Terima kasih sudah bantu ngulangin omongan saya. Ya Oten itu ya tadinya cerdas, tapi kalau sudah naik berdiskusi dia buang kecerdasannya gitu loh. Pura-pura nggak paham yang diomongin, udah setengah mati orang disampaikan ini begini, dia pura-pura loh. Ini punyanya doubling kakak kayaknya di dari bawah Bang nih di mute. Jaing kayaknya. Punya kakak di bawah nih di mute dulu, doubling suaranya. Yang paling Kakak bawah itu kak kanan. siapa? Sebutin dong Om. Jangan kayak Oten lah suka muter-muter. Ini di bawah paling kanan. Oh sudah di mute tuh. Bang Jiang ini apa Bang Bang Jaing? Bang Jaing ini apa Bang Jaing? Bang Jaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaing. Oh, Muslim. Bangkai Bangkai MD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bangkai Muslim ya. Muslim Kristen, juga itu. Bangkai. Mana yang Oten? Mana yang Oten? Ini coba. Dia dipung loh. Ngajir, baru dimasukin ngajir. Kalau nama-nama gitu Muslim lah kalau Dedi. Kalau nama-nama nggak familiar itu ya baru Enggak, Oten. Dedi Pung tadi, Dedi Pung. Iya kalau Dedi. Misalnya Biasa kalau Quran, Pung tuh Chinese Pung. Oh, Pung. Ada Pungnya. Kalau belum ada yang ini, Naiklah Jatmiko. Masukan dong. kenapa Bang? Bang, masukan dan keluaran. Assalamualaikum Bang Moto, Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Ada moreh saya, ya Allah maaf Bunda, moreh moto dari tadi saya nggak nengok. Lanjut. Di sini bising. Lanjut ya. Silakan abangku. Ini Silakan, Jatmiko. Punya dia Bang. Kristen. Silakan Jatmiko. Jatmiko Kristen kan? Iya dia Kristen katanya. Aku Oten. Apa yang ditanyakan? Oh mau ditanya. Ya itu lanjutkan. Kenapa? Tuhan Yang mau mati. ditanyakan apa? Udah beritakan Kenapa Tuhan kematian Tuhan belum? Iya. Iya. Sudahkah Anda memberitakan kematian Tuhanmu hari ini? Gitu. Sudah. Oh sudah. Oh, ya Maksudnya udah dia kasih kita masukan ucapkan, gitu. ya kita ucapkan turut berbelasungkawa ya atas kematian Tuhannya. Semoga dia diterima di sisinya. Manusia harus ditebus dosanya dan manusia harus diganti, harus ditebus dosanya. Semoga yang Tuhanmu terganti diterima di sisi Allah. dan manusia itu harus ditebus dosanya dan yang menebus itu adalah Tuhan Yesus. Manusia Ini harus- Jawa ya Pak? Jawa Pak ya? Suaranya kayak orang Jawa ya? Iya betul. Orang Jawa ya Pak ya? Itu namanya Lanjut. Pak Jatmiko. Jatmiko itu dari Jepang. Bu Rama ini kok nggak tahu sih? Oh iya Jatmiko. Ya itu. Lanjut. Ya Harus ditebus. itu harus dengan darah Allah kaget aku. Itu siapa yang ngajarin gitu Pak Jatmiko? Lawang sopo sih ngajari sampean kayak ngono Pak Jatmiko? Yesus dewe asik ngomong. Ya Ora. itu Injil yang maka dari Injil Biblos Pak, manusia itu harus Biblos. Injil Pak, jadi. Biblos. di
di apa? Kita Di endi pelan-pelan. Jare ono ndek Pelan-pelan, Injil, ya. jarene ono ndek Injil, ndek endi dalile? Di mana dalilnya, Pak? Allah, Mbak Jenengan Nita. jenengan liatin, Pak. Ya, Banyak soalnya Ya. di tempatnya akhir Nandar. itu nggak hafal ayat-ayatnya di mana. Enggak hafal. Aduh, ngomongnya kok pelan Lah, Pak banget, Jatmiko, Pak. Ya, semangat, Pak, Mas semangat. Lali, ya Jatmiko apa iki? semangat. Pak Jatmiko Iya. semangat. Satu-satu. Yuk, silakan. Biar Mbak Natali sing sinkron ngomongnya. Podo Jawone. Enggak. Nanti aku gregetan, aku ngegas nanti. Yang lain aja deh, kasihan. Usia-usia gini harus sabar kayak. Wis api iku. Oh, wis apik, ah. Aku ngerungokke wae. Oh ya, Iya. wis lek ngerungokno ya wis. Nanti yang lain nggak ngerti ini kita ngomong apa ini. Ya Pak sih. Jatmiko, kok bisa lupa? Itu yang ngajarin siapa? Katanya pakai penebusan dosa, itu siapa yang ngajarin? Ya, di Injil. Di Injil iku sapa sing Di- ngomong, Pak E? Ya, di Injil. Iya. Coba Coba. Roma, lihat Roma. YouTube-nya. Roma niku karangane Paulus niku, kudu Injil niku. Mana ani Roma? Iya. Roma berapa? Niki sepurane Pak Jatmiko kulo buatan understand. Iya, katanya dalilnya ada di Roma katanya. Berarti bukan Yesus yang ngajarin ya, Pak ya? Bukan Yesus ya? Kulo buatan understand niki. Bukan Yesus Tak yang ngajarin. beber ya. Tak beber munda ya dia. Iya. Aduh, ini siapa sih yang lain aja deh, nggak sabaran aku nanti gregetan aku yang lain aja yang lain Iya, yang ngomong. mungkin Aku Pak aja. Jatmiko. Pak Jatmiko Biar itu aku mau aja, ini pakai Pak D Roma. saya, ini Pak D saya. Roma 14 nomor 9 Turunin apa aja, ya? kasihan. Iku napa mboten Pak D? Ya, coba dibacakan. Coba. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup gitu. Ya, itu juga bisa. Itu banyak ayat di Alkitab yang berbicara begitu. Oh, aku lali yo, mestinya pakai Bible versi Jawa ya bacane. Di Iya. Alkitab Sabda ada kok, di Alkitab Sabda ada itu. Iya, ntar ya. 14:9 ada Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia saja. Tuh bahasa Indonesia Oh, saja Ustaz. Indonesia Oh. saja Ustadz Alif. bahasa Indonesia saja. Ya wis, aku bocor Iya. bahasa Indonesia ya. Tapi kok babane kok yang ngomong Ya. Jawa nih. Nih. Ini ya, aku tak open celana, open kamera. Nih, Jawa nih. Sebab ia iku kang kang dikarasakake anggone Sang Kristus sedak. Susah kali ya. Sedak sarta wungu maneh supaya panjenengane jumanenga Gustine wong mati lan wong urip. Itu ya. Iya. sedulurmu sing ringkih percaya niku tanpa nana. Aduh, gimana sih Ya. bahasa Jawa? Bahasa Indonesia aja Ustaz. Pakai bahasa Indonesia Bahasa saja. Iya, bahasa Supaya Indonesia kan semua- tadi sudah. Tadi kan sudah. Berarti maksudnya Ya. maksudnya Ya, itu. apa di situ? Jadi, Kristus Yesus harus itu- mati untuk menanggung dosa manusia. Loh, kok jadi menanggung dosa? Yesus malah kalau pakai Roma 14 nomor 9 Pak D, di sini malah Yesus Ya. itu untuk menjadi Tuhan dia itu harus mati dan bangkit kembali Pak D. Iya, itu sebenarnya Yesus itu sudah menjadi Tuhan sejak dulu itu, sejak dunia Oh. belum diciptakan. Yesus itu adalah Firman yang menjadi manusia. Manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, Pak. Oh, alah ngono to. Izin aku iki, Jadi izin Ustadz Alif. Oh, iya. Aku izin iki. Pak Semprol iki, monggo. Iya.
Pak Jatmiko, tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan. Betul Iya. apa tidak? Baik, Betul. baik. Saya boleh tanya begini Pak Sujatmiko. Yang Iya. menciptakan Bunda Maria itu siapa Pak Sujatmiko? Yaitu Bapa yang di surga bersama Yesus itu Allah Kerjasama. itu mempunyai 3 kepribadian, yaitu Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Jadi 3 itu adalah satu. Yang 3. Oh, berarti kerjasama ya si ya. Si Bapa, Iya. Yesus, dan Roh Kudus kerjasama menciptakan Bunda Maria gitu ya. Iya, seperti manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu jiwa, badan, dan roh itu. Iya. Manusia. Iya. Yang saya tanya begini Pak Sujatmiko. Yang menciptakan Maria, yang menciptakan Bunda Maria itu Yesus juga ikut andil di situ pada saat penciptaan Bunda Maria. Ikut. Oh, ikut juga. Ikut. Oh. Itu kan karena manusia, karena Tuhan Allah itu ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan Allah turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia, menebus dosa manusia, dan Tuhan itu harus menjadi manusia untuk bisa menebus manusia. Oh gitu. Jadi yang menciptakan Bunda Maria ini adalah Yesus. Lalu kemudian setelah Bunda Maria ini dewasa, Yesus ini masuk ke dalam perut Bunda Maria gitu Pak Sujatmiko. Iya kan itu dengan perantaraan Roh Kudus. Iya. Yesus masuk dikandung oleh Bunda Maria. Iya. Jadi yang dikandung Bunda Maria ini adalah yang menciptakan Bunda Maria gitu Pak Sujatmiko. Iya, betul. Oh, iya. Itu apa? Kasihan nih, kok kasihan gini ya aku ya. Ini aja. Mau gimana lagi, Bang. Roma? Ya udah percaya. Mungkin saya pengen tahu dulu aja sama Pak Jatmiko. Pak Jatmiko itu kalau saya katakan Yesus itu hamba Allah, Bapak percaya nggak? Bukan, Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan, jadi bukan hamba Allah. Tapi kalau dikatakan hamba Allah, berarti Pak Jatmiko nggak percaya? Enggak setuju. Loh, kalau gitu berarti sama aja Pak Jatmiko nggak setuju dengan kitabnya sendiri. Yang mana coba dikatakan? Coba sebentar ya, tak bukain ya, alon-alon ya Pak ya. Ini Pak. Engkau Bapak sing bocor ya Pak ya. Bentar. Ya kurang jelas ini. Oh, Kecil-kecil. aku tak baca pelan-pelan ya wis. Nih. Ya. Kisah para Apostolos nomor 3 ayat 13. Allahipun Abraham, Ishak lan Yakub, Allahipun leluhur kita sampun muliaken abdinipun inggih punika Yesus ingkang panjenengan ulungaken. Aduh. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja Ustaz. Ya. Nah, ini Allah Abraham dan Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Lah, berarti Yesus ini adalah hamba Allah toh Pak?
yang Allah itu yang Allah turun ke dalam dunia menjadi Yesus. Nah itu disebut hamba, ya sebagai hamba. Iya Pak, tadi kan Bapaknya nggak percaya kalau Yesus itu adalah hamba Allah. Tapi Iya. ayatnya, Ya, menurut khotbahnya Petrus di sini, dia dikatakan sebagai hamba Allah Pak. Yaitu Yesus itu hambanya, hamba dari Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub Pak. Masa Bapaknya Ya. malah menuhankan hamba Tuhan iki piye Pak? ya jangan, kalau mengartikan Alkitab itu jangan ditelan mentah-mentah, tetapi harus Lah, apa aku ini ngomongnya belum matang toh Pak? diartikan. Emang Alkitab ini belum matang? Ya, ya sudah. Sebentar Ustadz. Pak Jatmiko. Ya, Pak Jatmiko, iya Pak Jatmiko ini kan juga ini ya, maksudnya Pak Jatmiko ini kan hamba Tuhan juga, ya kan, banyak lah kayak pendeta-pendeta, iya, Iya. evangelis, mereka itu semua kan hamba Tuhan gitu ya. Hamba Tuhan itu Iya. berarti sudah jelas dia menghambakan diri kepada Tuhan, bener nggih? iya, ya. Nah, berarti kalau hamba Tuhan, berarti apakah hamba Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri apa enggak? Kalau saya itu lain, kalau hamba Tuhan sekarang ini lain dengan Yesus. Ya, berarti Kalau hamba Yesus itu, Tuhan, Hah? Gimana? Kalau Yesus itu katanya Yesus, Tuhan. Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Yesus, Gini Pak, enggak gini dulu Pak, ngapunten Pak. Berarti hamba Tuhan dengan Tuhan itu berbeda ya Pak ya? ya, Berbeda. hamba Tuhan berbeda. Berarti hamba Tuhan itu sudah pasti bukan Tuhan, dia cuma hamba, nggih. Oke, Bapak, saya setuju. Bapak ini pemikirannya sesuai dengan apa yang ada di kitab Bapak loh sebenarnya ini. Hamba Tuhan dengan Tuhan itu Iya. berbeda memang Pak. Ini saya lihatkan data ya. Mas Nantar tolong besarin Mas layarku Mas. Mas Nandar. Kayak elak jauh dari perangkat apa Jose aku turu bantu iki. ae. Ustadz Ali. Ya Jose wes aku turu tak iki. bantu. Aku tak bantu. Ngapunten, Matius 12 Ustadz, ya. dengan segala kerendahan hati Nggih, saya minta tolong podo-podo. kepada Ustadz. Masya Wis Suruh ojo Jose iki ngono turu. to. Oh, Wis tak ora tak ampuni kok. Wis Gimana sih? Iki layarku iki. Sini Pak Pak Jatmiko, ngapunten Pak. Ini ya, tadi Pak Jatmiko kan juga, bilang ya, hamba Tuhan dengan Tuhan itu pasti berbeda. Hamba Tuhan ya hamba, Iya. Tuhan ya berarti Tuhan, G. Nah, di sini Pak, Matius 12 ayat 18 dibaca ya Pak ya, saya bantu baca ya Pak. Lihatlah, Ya, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh ruhku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nggih, jadi di sini ada hamba yang dipilih Tuhan. Nggih ya Pak, lihatlah itu hambaku. Ya, Ini Tuhan sedang memilih hambanya ya Pak. Coba kita lihat Pak konteksnya Ya. Pak. Di sini siapa yang lagi dipilih menjadi hamba Tuhan? Nah di sini kelihatan Pak. ya, Coba baca, Ya. Bapak bisa tolong baca Pak di sini yang jadi hamba Tuhan siapa Pak? Yesus. Yesus hamba Tuhan, hamba nggih? Tuhan. Nggih, berarti Yesus Nggih. hamba Tuhan. Berarti kalau hamba Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Kalau Yesus hanya hamba, berarti Yesus punya Tuhan, nggih? Nggih, ya, Nggih. ya. Berarti Yesus Tuhan apa di bukan Pak? dalam- Kalau gini Pak, Yesus kan hamba Tuhan nih. Ya, Yesus waktu di dunia itu
adalah manusia, tetapi kemudian itu menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan gimana Pak? Ini kan Yesus hamba Tuhan Kan Pak. Kalau Yesus hamba Tuhan kok naik pangkat jadi Tuhan gimana Pak? Tuhan sebelumnya kemana Pak? Hilang. sebelumnya itu Yesus adalah Allah sendiri, kemudian turun ke dunia menjadi manusia seperti kita, bisa merasakan penderitaan manusia. Gini Pak. Karena Yesus ada. Sebentar. Ya. Tadi ini kan Yesus kan dibilang, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, gitu kan. Tuhan memilih Yesus sebagai hambanya, dipilih. Ternyata di sini memang benar, Yesus itu adalah hamba Tuhan, Pak. Nah, kalau Yesus adalah hamba Tuhan, lalu Bapak bilang terus Yesus jadi Tuhan, kok dia naik pangkat? Tuhan yang sebelumnya terus kemana, Pak? Kalau Yesus hamba Tuhan, berarti kan berbeda dengan Tuhan, Pak. Gimana, Pak? Tuhan, Bapa dan Yesus itu adalah satu. Jadi seperti Tuhan itu seperti Yesus itu adalah cahaya, lalu Tuhan itu adalah cahaya. Intinya itu seperti itu. Yesus adalah cahaya. Aduh, dan ada juga Roh Kudus. Jadi ada Tritunggal. Pernah dengar? Pernah dengar Tritunggal itu dari gereja, Pak. Tapi kalau dari kitab suci ne Bapak iki gak tahu nemu aku, Pak. Tritunggal itu gak pernah nemu, Pak. Kalau dari gereja diceritainnya gitu, Pak. Memang benar apa yang kata Bapak itu, di gereja diajarin Tritunggal, benar, Pak. Tapi di kitab sucinya nggak pernah ketemu, Pak, Tritunggal. Memang tidak disebutkan dalam kitab suci, tetapi itu adalah kesimpulan itu. Kesimpulan siapa itu? Tuhan. Ya, itu adalah kesimpulan kita. Tuhan adalah Tuhan, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Waduh, sekarang gini, Pak. Pak Bendot, izin sebentar. Pak Bendot. Pak Jatmiko. Aduh, berisik. Ya. Suaranya berisik. Sebentar. Oke, sebentar aku selesaiin bentar ya. Habis itu nanti yang lain bisa masuk. Ya, ini Pak Jatmiko. Kalau tadi ini Pak Jatmiko sebenarnya di awal tadi pemikirannya sudah benar tadi di awal, hamba Tuhan dengan Tuhan itu pasti berbeda. Nah, di sini sudah jelas Yesus hamba Tuhan, tapi Pak Jatmiko malah membawa ini ya pengajaran gereja ya, itu terserah Bapak lah. Tapi di sini Pak, coba saya bukakan ini ya. Markus 12 ayat 29 sebentar Pak, biar Bapak baca. Sebenarnya saya sudah hafal, tapi biar sekalian Bapak baca. Di sini kan Yesus kasih tahu orang-orang ini, Pak. Kelihatan nggih Pak tulisannya? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus yang ngomong, Pak. Yesus ngomong. Katanya Tuhan itu Esa loh, Pak, bukan Tritunggal. Dan di sini Yesus bilangnya Tuhan Allah kita. Kita ini termasuk Yesus kan yang ngomong. Dia bukan bilang Tuhan itu Allah kalian, tapi Tuhan Allah kita. Gimana Pak? Yesus punya Tuhan, Pak. Ya, pada waktu Yesus di dunia, Yesus mengajarkan kepada kita untuk itu mengajar kepada kita, sembahlah Tuhan. Tuhan itu Esa. Nah, itu bukan Tuhan itu berarti Esa. bahwa Tuhannya siapa bahwa berarti Pak? Yesus itu ya Tuhan itu Allah Bapa. Bukan Yesus itu ya. Bukan Yesus berarti Tuhannya. Yesus tidak termasuk di dalamnya itu. Yesus itu
di dunia itu juga Tuhan. Juga Yesus Tuhan gimana, Pak? bisa menyembuhkan orang mati. Astagfirullahaladzim. Yesus Yang lain aja deh, yang lain deh. Pak Bendot, Angkat tangan. Nggak tega saya, nggak tega. Pak Bendot, itu Tuhan, utusan sama Tuhan itu sama nggak Pak Bendot? Pak Jatmiko, Pak Bendot lagi. Diingat sih. Utusan sama yang mengutus sama nggak? ya enggak. Nah, Yesus itu utusan bukan tadi itu? Di Yohanes 17 Ya. Yesus itu utusan bukan? Utusan. Utusan sama yang mengutus itu sama apa enggak, Pak? Ya kan itu Yesus menjadi manusia itu yang itu diutus, diutus. Tapi ya Siapa yang ngutus dia, Pak? sebenarnya itu sama. Sama. Itu cuma istilah aja. Istilah dari mana, Pak? Kok bisa sama? Yang itu cuma apa ya? Cuma kata hiasan itu. Dating Trisno jalanan soko kuliner. Kuliro. Kata hiasan. Salah lagi saya. Saya ngomongnya salah terus ini kalau ngomong Jawa ini. Jadi utusan sama yang mengutus itu sama. Ya kalau kita itu lain, kalau kita lain. Kalau kita utusan dan yang mengutus itu lain. Tetapi kalau Yesus itu sama. Nah, ini coba kalau kita lihat di sini, Pak. Di Yohanes 13:16. Ya. Itu kan dijelaskan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, tadi dijelaskan tuh sama Ustadz Arif, sama Mbak Natali bahwa Yesus itu hamba, gitu kan? Dan ayat-ayat lain itu yang menegaskan kalau Yesus itu seorang utusan, gitu. Jadi sebenarnya kalau Yesus itu mau jadi Tuhan, itu harus dituntasin dulu ayat-ayat yang berkaitan bahwa dia seorang utusan atau dia seorang nabi. Bahkan di Ibrani 3:1 dia seorang rasul. Jadi kalau mau Yesus itu dijadikan Tuhan, ayat-ayat yang berkaitan mengenai dia utusan, dia ada yang mengutus, dia hamba, dia seorang nabi, dia seorang rasul, itu harus diberesin dulu supaya tidak membuat kontradiksi. Mustahil Tuhan mengutus Tuhan, kan? Gitu, Pak ya? Ya. Ya, begitu juga bisa. Bisa apa, Pak? Ya, yang kata-katanya itu bisa diganti gitu. Kulo ora apa-apa, ora ono meroko jinggo. Monggo lanjut yang lain. Nah, apa Saya. kita Saya ngomong sedikit. alon Ustadz, sedikit. mode Jawa ya. Pak, ini apa ya? Saya kebiasaan ngomong cepat, tapi saya gini Pak. Bapak tahu kan kalau Tuhan itu kan Maha Pencipta, ya kan Pak Jatmiko? Bapak Iya, Bapak betul. yakin? Oke. Kalau Bapak yakin Tuhan itu Maha Pencipta, tentu Dia yang menciptakan segalanya kan? Betul? Apakah Tuhan yang menciptakan surga dan neraka? Kalau Dia yang menciptakan, tentu Dia pemilik, ya kan? Iya. Nah, dia punya hak memasukkan siapa ke surga, memasukkan siapa ke neraka. Dia punya hak karena dia pemilik.
Oke, ya kan? Nah, Iya, betul. pertanyaan saya, Bang, Pak Jatmiko, kenapa di kekristenan itu Tuhannya harus mati untuk menyelamatkan Pak Jatmiko supaya bisa masuk surga, abadi di surga? Padahal tadi udah Pak Jatmiko yakan bahwa Tuhan itu pemilik surga, Dia menciptakan surga. Terus kenapa dia yang repot-repot harus mati supaya Pak Jatmiko masuk gitu loh? Gimana? Karena itu Tuhan sangat mengasihi manusia dan saya adalah manusia berdosa. Saya tidak mungkin masuk ke dalam surga sebab saya punya dosa-dosa yang tidak mungkin dihilangkan. Sejak saya kecil sampai dewasa, saya pasti punya dosa. Dosa melekat pada diri manusia dan manusia itu harus dihukum dan saya pasti masuk neraka. Maka Oke, Tuhan Allah itu Oke, Pak. Jadi gini, dia kan pemilik ini. Kenapa sang pemilik surga ini yang harus mati? Kan bisa mengampuni, Pak. Dia kan maha kuasa, bisa mengampuni dosa-dosa hambanya gitu loh. Dia menciptakan manusia, dia menciptakan semuanya, dia menciptakan surga. Kan mudah dia. Di dalam Bible pun, Pak, ada tertulis, apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Artinya ada pengampunan dosa. Nah, coba kita lihat salah satu ayat ya, Pak ya. 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 7:14 ini, Pak ya. Sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Berarti Tuhan ini berharap hambanya itu bertobat. Dia akan mendengarkan doa-doa hambanya dan mengampuni dosanya. Berarti, Pak, di Bible Anda sendiri ya, di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Enggak pernah dijelaskan di situ bahwa Tuhan yang harus mati supaya kamu masuk surga. Faktanya Tuhan itu pencipta surga, Pak. Kenapa yang dia harus mati? Kan bisa mengampuni karena dia maha kuasa. Dan ayat-ayat pertobatan di Bible itu banyak, Pak. Kalian disuruh bertobat. Allah di surga akan mendengar gitu loh, Pak. Gimana tuh, Pak? ya, manusia disuruh bertobat, tapi tidak mau bertobat dan manusia, sehingga manusia tidak mungkin mencapai Permisi, Pak, surga. umurnya berapa sih, Pak? Ngomongnya kok gini, umurnya berapa, Pak? Mohon maaf. Sabar 60. kok ngomongnya gini. Oh, 60 masih muda. Bunda loh, ini 60. gimana? 60 masih Bunda Rama 83 ya. Nah, Bunda Rama 83 Pak. Bunda, oh, ini seleranya tinggi juga. Umur 60 masih muda. Enggak, aku kira dia 80-an. Kok ngomongnya kayak Ya gitu? Allah, Bunda, Bunda. Lanjut, Pak. Bunda Rama aja 83 ini. Aduh, semangat ini. Lanjut. Kita lambat sekali ngomong. Karena- Lanjut, Pak. Mohon maaf, Pak, lanjut. Silakan, Pak. Kenapa Anda tidak ikut? Anda kenapa nggak ikut Bible, Pak? Di Bible kan dianjurkan bertobat. Bertobatlah, hai Jatmiko. Ya kan, Pak? Berdoalah dan Tuhanmu akan mendengarkan di surga gitu loh, dan akan mengampuni dosamu gitu loh. Pengampunan dosa banyak di Bible, Pak, data-data pertobatan. Terus kenapa Anda harus mengimani Yesus yang harus mati supaya kalian masuk surga? Gimana ini ajarannya, Pak? Silakan. karena Tuhan itu maha adil, maka Tuhan harus mengadili dosa manusia. Seperti kalau teman Anda bersalah kepada Anda
ingin teman Anda dihukum tidak, misalnya teman Anda membunuh saudara Anda. Nah, itu teman Anda berdosa kepada Anda. Ini Bunda Rama yang gak sabaran. Bunda Rama Bunda sabaran Rama dikit lah pasti sama anak kalah. muda, gimana sih Bunda Rama ini? Ayo, Pasti sama kalah Bunda Bunda Rama. Bunda Rama, sabar. Ini bau itu udah pada kendor, Bunda. Sabar. Ayo. Sabar Misalnya Bunda, sama bapak muda harus Misalnya, sabar. teman Anda berdosa kepada Anda, teman Anda membunuh saudara Anda, lalu Anda ingin teman Anda dihukum seberat-beratnya atau tidak, atau melepaskannya. Nah, begitu. Aku izin Bunda ya, Paham boleh ya? Aku izin ya. Aduh, Aku izin ya. silakan, Bang. Ini Silakan. asik ini. Silakan. Kata Bapak tadi, Tuhan itu maha adil. Betul kan? Iya, betul. Iya. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Yesus itu mati untuk apa Bapak? Ya, untuk mengganti Untuk pajak Miko, Bang. mengganti kita yang harus dihukum, yang harus Oke. menanggung Oke. dosa. Artinya Yesus ini tidak bersalah, tidak berdosa. Yang berdosa adalah Pak Jatmiko, yang bersalah adalah Pak Jatmiko, gitu ya? Iya, betul. Iya. Jadi untuk mengampuni kesalahan dan dosa Pak Jatmiko, Tuhan harus menumbalkan orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Betul begitu? Betul. Oke. Betul. Pertanyaan saya begini Pak Jatmiko. Menurut Pak Jatmiko, apakah adil pada saat Tuhan menghukum orang yang tidak bersalah, sementara yang bersalah justru dimaafkan oleh Tuhan? Itu menurut Pak Jatmiko, Tuhan itu adil apa tidak? Nah, itulah karena Tuhan itu begitu sayang kepada manusia, maka Tuhan itu mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Weh, ini ceritanya Tuhan bunuh diri gitu Bapak? Mute, Ya kan, Jain, Tuhan Bang Jain, menjadi mute. manusia untuk menggantikan dosa, untuk menggantikan hukuman manusia. Jadi di-mute itu kasihan. Coba minum dulu Pak Jatmiko supaya omongannya lancar dikit. Capek nunggunya Pak. Ayo minum dulu. Iya. Bang Begini Jari. loh Pak. Bunda Begini loh Rama Pak ini Jatmiko. nggak paham modenya. Tadi Bapak bilang Tuhan itu maha adil. Nah, saya bertanya kepada Bapak nih, maha adilnya di mana Pak? Yang bersalah dimaafkan, yang tidak bersalah justru menjadi korban gitu loh. Nah, itu kan karena Yesus itu adalah Allah sendiri, maka Yesus itu jadi nggak menjadi nyambung, Pak. manusia. Bunuh diri ceritanya gitu Pak. Anaknya sendiri Iya. jadi dia bunuh. Begitu. Anaknya Allah Bapa. Iya, Pelan-pelan. menggantikan manusia, menggantikan manusia untuk menanggung dosa manusia. Dosa. Begitu. Oh iya Pak. Coba Kasihan, tak Bapak. sambung lagi ya. Tak sambung Iya, lagi saya ya. mengalah, saya nggak tega. Ya, host boleh layarnya digedein. Coba. Tapi 60 itu masih sini. kuat loh. Kok lo ya bener. Masih aja berapa ngomentarin itunya. Mudah itu. Gini Pak ya, gini Pak.
Di sini di kitab Anda itu dikatakan begini. Oh, astagfirullah. Bahwa- Ya habis ini Ustaz, pantas habis stroke. Oh mohon maaf ya Pak, ya habis stroke ya. Oh gitu ya, oke. Lanjut. Udah nggak usah ke pribadi nih. Dia yang dalam hari-harinya jasmaninya mempersembahkan dan telah mendengarkan mana tadi? Oh ini nih, sorry nih. Ini Ibrani 5 nomor 7. Ketika Yesus hidup sebagai manusia, dia telah berdoa dan merayu dengan ratap tangis kepada Allah yang berkuasa menyelamatkan Yesus ini ya daripada kematian, dan Allah telah mendengarnya karena kesalehannya. Jadi Yesus itu ternyata ketika dia hidup, dia itu sering berdoa dan merayu Tuhan, Pak. Dan doanya Yesus, rayuan Yesus itu didengar oleh Tuhannya karena Yesus anak yang soleh, Pak. Ya betul. Betul. Yesus itu jadi ingat lagu ya, ku coba merayu Tuhanku. Nah, Yesus ternyata di sini memang dia berdoa, memohon, merayu kepada Tuhannya, dan doanya itu didengar. Karena apa? Karena Yesus anak yang soleh. Nah, apakah cara-cara Yesus seperti ini Bapak ikutin, Pak? Halo? Ya, apakah cara-cara Yesus seperti ini Bapak ikutin? Ya, saya ikuti yang mana? Ya, itu Yesus ketika dia hidup, iya, dia berdoa, bahkan di terjemahan lain dikatakannya, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya doanya didengar. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh Yesus itu dia memohon, menangis, berdoa, mengeluh itu kepada siapa di situ, Pak? Ya, kepada Allah Bapa. Nah, berarti Yesus selama hidupnya dia memohon, berdoa, menangis, meratap kepada Bapa ya, Pak? Iya, karena Yesus itu diturunkan menjadi manusia. Di dunia. Tujuannya itu apa, Pak, di situ? Agar dicontohin atau tidak, Pak? Ya, dicontoh bagaimana? Ya, maksudnya apa yang dilakukan Yesus itu agar diikuti nggak oleh pengikutnya? Ya, diikuti supaya kita berdoa kepada Bapa, kepada Tuhan. Kalau diikuti, kalau gitu Pak, berarti Pak Jatmiko juga harus jadi anak yang soleh juga ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, dan anak yang soleh ini dia memohon, meratap, berdoa, menangis kepada siapa, Pak? Ya, kepada Tuhan di surga, kepada Bapa. Nah, betul. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus, kan gitu ya, Pak ya? Iya. Berarti bukan berdoa kepada yang ngasih contoh gitu kan? Ya, berdoa kepada Tuhan, kan Tuhan Allah di surga itu juga Yesus. Lah, piye toh? Kan tadi Yesus sudah dijelaskan. Yesus itu ngasih contoh bagaimana agar doa kita itu didengar, agar kita itu diselamatkan. Maka Yesus itu dia berdoa, memohon dengan ratap tangis, dengan keluhan kepada penciptanya. Dan karena Yesus itu soleh, maka doanya didengar. Itu Yesus sudah nyontoin. Yesus itu bukan pemberi pengabul doa, tetapi dia pemohon.
Katanya Bapak nyontohin Iya. Yesus. Katanya Bapak ngikutin Itu, Yesus. Ya, itu karena pada waktu Yesus di dunia, Yesus memberi contoh untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, betul. Jadi ketika dia di dunia, dia itu ngasih contoh bagaimana caranya berdoa kepada Tuhan. Dan kepada siapa kita berdoa. Kan gitu, Pak? Iya. Iya. Nah, maka doa yang benar itu adalah kepada siapa, Pak? Ya, kepada Allah Bapa. Nah, bukan kepada Yesus. Betul? Ya, tetapi Yesus diberi kuasa. Gimana sih Bapak ini kan kita tadi udah dijelasin. Iya, tapi Yesus berkata, mintalah dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Lah itu Yesus itu kan kalau kamu berdoa minta pakai nama Yesus, yang mengabulkan doa itu Bapa. Mintanya itu kepada Bapa, kata Yesus. Matius 7 misal. Mintalah maka engkau akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Nah, minta, ketuk pintu, berdoa di situ kepada siapa kata Yesus? Ya, kepada Allah, kepada Tuhan. Kepada Allah, bukan kepada Yesus. Jadi yang mengabulkan doa di situ berarti siapa, Pak? Ya, Allah. Allah, betul. Bukan Yesus. Makanya Yesus bilang, Pak. Yesus bilang, dari Matius 7 ke 21 kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Lah, kata Yesus ternyata yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Iya, betul. Yang melakukan, bukan yang berkata Yesus. Iya, bukan yang manggil Yesus Tuhan, bukan yang berdoa mengaku bermujizat, menyembuhkan dan seterusnya kepada Yesus. Bukan itu yang akan masuk surga. Aku batuk jadi muda lagi. Aduh, lebih muda lagi. Ya gitu, Pak. Ternyata kata Yesus, yang akan masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Tuhannya Yesus di surga. Iya. Ya. Yang melakukan kehendak Tuhan. Iya, kehendak Bapa yang di surga. Bapa itu kan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, jadi berarti kalau Pak Jatmiko manggil Yesus Tuhan, berarti kata Yesus apa di ayat 23-nya? Enyahlah kamu daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Lah piye toh, Pak? Kata Yesus malah kalian pembuat kejahatan. Yang tidak melakukan itu pembuat kejahatan, tetapi yang melakukan itu yang masuk surga. Nah, yang melakukan kehendak Bapak Yesus nang surga, nang swarga, Pak. Iya, nah, karena Bapak nang swarga iki kan Tuhannya Yesus, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Tuhannya Yesus sing di surga, Pak, di mana dia menghendaki menuhankan dan menyembah Yesus. Ya, tidak ada ayat di dalam Alkitab yang, tetapi tersirat bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh loh, kok jadi tersarit-sarit sih, Pak? Nah, gini, Pak ya. Kata Tuhannya Yesus, misal di Amsal 6:16 dikatakan,
Ada 6 kekejian bagi Tuhan, bahkan ada 7. Tuhan itu sangat membencinya. Apa di antaranya? Yaitu orang yang menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah, Pak. Bapak setuju nggak? Iya, setuju. Nah, berarti kalau gitu, Pak, penumpahan darah terhadap Yesus itu adalah dibenci oleh Tuhan. Iya, dibenci. Nah, berarti adalah Tuhan tidak menghendaki kalau pembunuhan Yesus itu terjadi. Iya, tidak menghendaki, tetapi karena demi menebus dosa manusia, maka hal itu dilakukan. Gimana sih kok malah jadi diterabasin ke situ, kok jadi metik, Pak? Lah, di sini udah dikatakan mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Orang yang membunuh Yesus itu, Yesus yang tidak bersalah adalah yang dibenci oleh Tuhan. Iya, itu dibenci oleh Tuhan. Celakalah orang yang menumpahkan darah Yesus di dalam Alkitab. Berarti tetapi itu harus dilalui. Tetapi itu harus dilalui. Bapak ini setuju nggak kalau Yesus itu mati, dibunuh, disalib, ditumpahkan darahnya, diludahi, dipukul, ditembak, ditujah dan seterusnya? Ya, mau tidak mau setuju. Loh, kok mau tidak mau setuju? Tuhannya Yesus aja sudah mengatakan itu dibenci oleh Tuhan. Iya. Tetapi lah, Bapak mau ngambil, mau ikut Pak Jatmiko ini mau ikut membenci sebagaimana tertulis di kitab Anda, atau setuju kalau Yesus itu dibunuh? Ya, setuju, karena berarti berlawanan dengan firman Tuhannya Yesus kalau gitu, Pak. Iya, karena tanpa penebusan dosa itu manusia tidak bisa sampai ke surga. Bisa, Pak. Tinggal Tuhan bukan Maha Kuasa, tinggal diampuni, Pak. Tuhannya Pak Jatmiko itu, Tuhannya Pak Jatmiko bisa mengampuni dosa atau tidak? Ya, tidak begitu saja diampuni. Dosa manusia itu harus tidak begitu saja. Orangnya suruh tobat dulu, Pak. Orangnya suruh tobat dulu. Kira-kira kalau Tuhannya Pak Jatmiko, kalau Pak Jatmiko bertobat kepada Tuhan, Tuhannya itu mengampuni nggak, menerima tobatnya atau enggak? Itu harus ditebus dengan itu darah manusia. Toh, Pak, kalau Pak Jatmiko berdoa, bertobat kepada Tuhan, kira-kira Tuhannya Pak Jatmiko itu menerima tobatnya Pak Jatmiko atau tidak? Ya, menerima karena sudah ditebus. Kalau Pak Jatmiko bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, kira-kira Tuhannya Pak Jatmiko itu menerima nggak tobatnya Pak Jatmiko? Ya, karena Yesus sudah mati di mencurahkan darah, maka Tuhan itu. Pertanyaanku iki loh, Pak, bahasa Indonesia baik dan benar. Kalau Pak Jatmiko bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan, kira-kira Tuhannya itu menerima tobatnya Pak Jatmiko atau tidak? Ya, menerima, karena kan Yesus sudah itu mati di kayu salib. Loh, bukan ngomongin tentang Yesus di kayu salib. Kalau Pak Jatmiko bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, kira-kira Tuhannya Pak Jatmiko itu menerima tobatnya Pak Jatmiko atau tidak? Iya, menerima. Lah itu kan bisa menerima kan, tanpa harus menumpahkan darah manusia, bener nggak?
Iya kan. Iya. Pak. Iya. Karena itu Iya. di perjanjian lama itu Iya. manusia harus mengorbankan domba untuk menebus dosa manusia. Iya. Betul. Itu aja terus kita ulang-ulang Pak, dari tadi. Lah, di dalam kitabnya Pak Jatmiko, Pak, di perjanjian lama, Tuhannya itu sudah memerintahkan tobat. Itu sebelum Yesus disalib loh, Pak. Tuhan sudah memerintahkan tobat. Ketika Tuhan memerintahkan tobat, lalu manusia itu bertobat, dosanya diampuni, Pak. Selesai perkaranya itu. Itu sebelum Yesus disalib. Tuhan menerima tobatnya, manusia itu selamat. Nah sekarang apa tujuannya kalau gitu Pak? Padahal tadi sudah dikatakan menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah adalah suatu kerjaan yang dibenci oleh Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Yesus sendiri Pak, sejauh yang saya baca dari pengajaran Yesus, tidak mengajarkan bahwa Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa manusia agar dia masuk surga. Nggak ada Pak. Yang ada kata Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya, misal di Matius, ada juga di Markus. Apa kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya, guru yang baik, guru yang baik, bagaimana caranya agar saya bisa masuk surga? Kata muridnya, Pak. Apa jawab Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakku yang di surga. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam surga, turutilah segala perintah Elohim, turutilah segala perintah Tuhan. Contoh, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, berbuat baik kepada orang tua, dan seterusnya. Pesan Yesus apa di situ, Pak? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Kira-kira, Pak, pesan Yesus itu berlaku atau tidak? Agar masuk ke dalam surga, maka jangan membunuh. Ya, berlaku. Berlaku, berarti pembunuhan Yesus itu bukan suatu pekerjaan yang menjadi jalan agar orang itu masuk ke dalam surga. Itu bukan ajaran Yesus. Orang Yesus mengajarkan jangan membunuh kok. Ya, debat seperti ini nggak akan selesai ya. Saya tetap percaya. Terima kasih. Iya Pak, silakan Bapak kan gini. Bapak kan beriman. Nah, iman Bapak, maaf kata, tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu masalahnya. Makanya tidak akan selesai itu bukan antara Islam dengan Kristennya, bukan. Tetapi yang tidak selesai itu adalah keimanannya Pak Jatmiko tidak sejalan dengan pengajaran Yesus, tidak sejalan dengan Bible tertulis. Makanya nggak akan berujung. Terima kasih menurut Anda begitu. Sama-sama Pak. Ya wis. Mau diberitakan lagi kematian Tuhan? Ya, saya akan tetap memberitakan kematian Tuhan. Ya, selama Pak Jatmiko memberitakan kematian Tuhan, maka kami juga ucapkan turut berbelasungkawa atas kematian Tuhannya Pak Jatmiko. Ya. Lanjut yang lain, Kristen yang lain ada nggak?
Ya Pak, silakan Pak ya. Memang kebenaran itu pahit. Kata Mbak Natalia, terimalah kebenaran mulai dari membuka hati ya. Karena kita diciptakan, diberikan akal sehat untuk berpikir bagaimana kita merenungkan, menjalankan iman itu kan jangan dilawan akal sehat yang ada dalam diri kita, Pak. Kenapa? Apa sih tujuannya Tuhan kita itu memberikan akal sehat? Bisa berpikir, membedakan kita dengan binatang karena kita bisa mempelajari dan mengenal Sang Pencipta. Dan ajaran-ajaran Sang Pencipta alam semesta itu tentu tidak akan berlawanan dengan hati nurani kita, karena kita diberikan akal sehat oleh Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan, bahkan di kitab Anda dikatakan, orang dosa menjadi penebus orang fasik, menjadi tebusan orang baik. Yang diajarkan Tuhannya Yesus di perjanjian lama itu, orang fasik menjadi tebusan orang baik. Tetapi di ajarannya Pak Jatmiko malah orang baik jadi tebusan orang fasik. Nah itu nggak sejalan, Pak. Ketika di kitabnya perjanjian lama dikatakan membunuh manusia yang tidak bersalah, menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi Pak Jatmiko harus mengimani, wajib diberitakan penumpahan darah Yesus, wajib diberitakan. Makanya di situ kan memberitakan kematian Tuhan, memberitakan, mengamini, mengiyakan bahwa Yesus manusia yang tidak bersalah itu harus benar-benar mati, dibunuh, ditombak, dipukul, dipaku tangannya di kayu salib. Nah ini kan berlawanan dengan pengajarannya para nabi, Pak. Itu Pak masalahnya. Kembali, kadang kita perlu membuka diri, buka nurani kita. Pak Jatmiko aja sebagai manusia yang punya nurani, ketika Pak Jatmiko punya perusahaan di mana di situ karyawan-karyawan Anda membangkang, Pak Jatmiko itu dengan cara apa? Mengorbankan anak kesayangan Pak Jatmiko untuk menebus kesalahan dari para karyawannya. Nah itu nggak nyambung, Pak. Kalau memang karyawan salah ya diadili, dihukum, suruh minta maaf, maka terima, itu lebih logis. Bukan malah Pak Jatmiko bikin anak, setelah punya anak besar, anaknya dibunuh. Tujuannya apa? Buat ngampunin kesalahan semua karyawannya. Nah itu kan konsep yang di luar nurul, Pak. Nalar. Ya itu aja dari saya Pak Jatmiko. Terima kasih, mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang enak didengar. Intinya Pak Jatmiko tetap semangat karena Pak Jatmiko masih muda. Semangat, Pak. Enggak lah. Lah tadi Bu Rahma kok jadi enggak lah? Pak, kita sapa Pak Mix. Selamat siang Pak Mix. Pak Mix, Kristen. Pak Mix. Jangan-jangan ini umurnya lebih ini lagi ya Pak Mix. Pak Mix. Oh, Pak Mix. Pak Mix. Ih, Nora lagi tidur kali ya. Aduh. Bingung dia, apa nggak kedengaran? Pak Mix, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Sondi. Waalaikumsalam. Ini pagi ini Ustadz Alif netting kuda ramah semua kelihatannya. Iya betul. betul. Ya Allah. Ustadz Alif seperti ngajarkan anak PAUD tadi, ketawa-ketawa aku di bawah. Ya. Udah mulai dikumpulin, Ustadz. Ya? Udah mulai dikumpulin? Oh iya. Kan kawan-kawan ini lagi koordinasi. Saya kenal kok. Tenang aja. Siap. Kenal Mantap. saya sama bapak itu.
Oh, malah kenal ya. Iya, kaget rupanya anak beliau, Masya Allah. Selesai deh sama bapaknya deh. Pak Nathan, Pak Nathan. Selamat siang, Pak Nathan. Pak Nathan, selamat siang. Pak Nathan, selamat siang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir Kristen. Lanjut. Bang Alif. Siap, Komandan. Masih ingat sama aku Bang Alif? Oh, aku tidak pernah ingat waktu itu. Tidak pernah melupakan. Aduh, salah lagi ngomong kan. Ya, ingat. Siapalah Bang Alif ya, yuk, ingat yuk. Tapi Ketularan Hanggi nih. Ketularan Hanggi nih. Siapa? Ya itulah pokoknya. Yang kemarin kan? iya, Bang Nathan. Ingat. Bareng sama orang itu kan waktu kita itu syahadatkan satu keluarga itu. Iya betul. Yang malam-malam itu ya pertengahan bulan puasa yang susah cari jaringannya. Ya, betul. Aku mau daftar apa ini? Aku caranya nggak tahu ini. Gimana caranya ini, Bang Alif? Buka aja websitenya, ada juga link di bio saya. Itu websitenya itu www.apologetislamindonesia.org. Nah, nanti diklik aja, buka di situ ada. Ngisi formulirnya, tinggal enter aja gitu. Selesai, nanti dapat konfirmasi. Berarti semua data KTP, semua data perlu semua gitu. KTP, nomor HP gitu. Ya di situ nanti ada beberapa poin yang mesti diisi, itu ikutin aja. Karena kan kita ini berusaha untuk bagaimana benar-benar data itu valid. Karena banyak sekali yang ya tahu sendirilah istilahnya tikus berbulu kucing kan ada gitu. Jadi khawatirlah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Ustaz. Betul, oke lah Ustaz, aku cuman mau ngasih tahu kabar itu aja. Aku pikir Ustaz Alif gak ingat lagi sama aku. Karena udah lama kita gak ngobrol. Datanglah ke rumah Ustaz Alif, bawa kopi. Oh bisa Bang Kopi, bisa. Iya. Soalnya kan di Lampung dianya. Iya, wah sama-sama di Sumatera kok, masih satu pulau. Nathan di mana? Nathan di mana? Nathan di mana? Paling 2 hari 2 malam perjalanan. Sumatera Utara di mana? Di Brastagi. Lah, Ustaz Ali sekarang di Brastagi tuh. Kemarin nyampe sore dia. Betul lah. Iya, dia mencari markisa di situ. Tanyalah kalau nggak percaya. Canda aja lah. Ya. Oke lah, aku gitu aja. Nanti aku coba aku daftarkan nanti. Ustaz Ali. Ya. Siap. Bang Nathan, siap. Terima kasih. Bang Nandar, izin Bang Nandar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo oten-oten yang di bawah, yang satu letting sama Bunda Rama, silakan naik. Ini ada Pak Mamora, ada Pak Mix ini. Silakan. Lanjut Ustaz. Sondi, aku mau salat dulu. Salat, lanjut. Iya. Belum. Lah, ayo moto kemana tadi? Ya, semangat siang Pak Mamora. Selamat siang, Assalamualaikum. Sardion di bawah nggak ada permintaan, katanya mau suruh naikin, nggak ada Sardion permintaan. Ya, Pak Mamora dari mana? Dari Islamkah atau dari di luar Islam? Sama kita Bang Alif, Islam Bang Alif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, Komandan. Lanjutkan perjuangannya.
lanjutkan perjuangan Abang, sama malah abang. nyanyi.